Oke, halo semuanya, balik lagi bareng gue Yuki ya. Buat kali ini gue bakal bahas tentang Persivity-an lagi, cuman gue nggak bahas soal roller ataupun Persivity ya. Lihat, yang pengen gue bahas adalah tentang bagaimana perawatan CVT ya. Dan sesuai judul, gue bakal bahas tentang Grease CVT atau CVT Grease atau gemuk CVT ya, banyak sebutannya ya. Kurang lebih kalau di Indonesia itu sebutannya banyaknya gemuk ya, gemuk CVT. Ini adalah salah satu komponen yang seringkali terlewat ya untuk orang awam. Ya terutama, dalam hal perawatan CVT ya sama seperti, transmisi manual di, motor bebek gitu misalkan yang masih pakai rantai ya gearset lah kita ngomonginnya, itu kan dia perlu pelumas ya kan. Nah sama di CVT, CVT kan juga salah satu bukan salah satu ya, CVT ini kan sistem transmisi di motor matic. Nah karena sama-sama sistem transmisi, makanya dia juga butuh yang namanya pelumas. Nah, pelumas untuk motor matic ya di, CVT sebutannya adalah gemuk atau grease. Ya, seperti apa detailnya, cara kerja dan fungsinya, ya kan, mari kita bahas di video ini. Nah, jadi ngomongin soal perawatan motor matic ya, yang terlebih di bagian CVT ya kan, grease ini salah satu bagian yang kadang suka kelewat, terlupakan ya kan, buat pemula ya kan. Ini jadi salah satu perawatan CVT yang mungkin, banyak diabaikan atau mungkin terlalu banyak nyari substitusinya, padahal harganya murah ya kan, nggak usah nyari substitusinya karena harganya murah banget. Kenapa? Karena pelumas untuk, CVT itu khusus ya kan yang disebutnya grease. Karena beda dengan grease biasa atau pelumas, biasa, nah gemuk CVT ini diformulasikan khusus ya kan, untuk suhu tinggi agar dia nggak gampang meleleh. Kenapa? Karena emang nggak semua bagian CVT itu harus ada pelumas, harus ada grease-nya. Jadi kalau misalkan, pelumasannya ini terlalu, encer ya kan, makanya itu akan mengenai bagian-bagian yang nggak perlu kena gitu kan, bahkan jangan sampai kena. Itulah kenapa grease ini itu diformulasikan khusus agar dia bisa tahan sampai 230 derajat celcius atau 200 derajat celcius ke atas ibaratnya. Tergantung merek tentu yang mau akan kalian pakai, karena biar dia nggak gampang untuk, mencair dan juga meleleh. Karena karakternya sendiri grease untuk Civit itu karakternya agak sedikit lengket ya, sedikit lengket. Jadi kalau kalian masang, bentuknya kayak gel gitu ya, bentuknya kayak gel gitu. Tergantung kalian, eee, beli mereknya apa, kalau misalkan pabrikan kayak Honda, Yamaha biasanya warnanya agak kekuningan, gitu ya, dan ada 2 jenis untuk grease ini. Ya, 2 jenis ini itu ada untuk grease yang untuk primary shift sama grease untuk secondary. Yang dimana untuk puli ini tentu ada beda ya kalau misalkan beli yang Yamaha atau Honda itu biasanya dikasih 2 botol kecil yang emang untuk puli depan dan juga belakang itu berbeda gitu kan, emang karakternya dia tuh berbeda. Tapi ada juga yang sifatnya itu universal juga ya, universal jadi bisa dipakai untuk semua jenis, pelumas itu ada kayak mereknya, sebut aja ya, gue sebutnya kayak Top One itu bisa ada beberapa yang emang grease-nya itu bisa diformulasikan, emang bisa dipakai untuk multi purpose atau untuk semua kebutuhan gitu kan ada. Tapi kalau misalkan kalian pengen enak, ya udah pakai yang original Yamaha atau Honda itu udah cukup gitu kan. Harganya juga murah kok. Untuk grease ini harganya cuma 15.000, 10.000, 15.000 gitu kan. Bahkan untuk yang high temperatur itu yang bisa 220 derajat Celcius itu kayak yang Top One itu, eee, untuk kalian beli ecer sih murah ya, mungkin sekitar, 20.000 lah, itu dapat kalau misalkan yang kalengan ya di 80 ribuan gitu. Tapi biasanya yang beli juga bengkel gitu kan dan pemakaiannya juga sedikit banget, nggak banyak-banyak. Nah, bagaimana fungsi dari grease ini di komponen CVT ya kan. Jadi dia kan fungsi utamanya tentu sebagai pelumas ya kan, untuk dapat bekerja optimal di suhu yang tinggi ya. Untuk spesifikasinya aja dia harus tahan di 200 derajat Celcius agar nggak meleleh gitu kan. Nah, salah satu fungsi utamanya tentu satu, dia itu melindungi komponen, ya kan, melindungi komponen dari gesekan berlebih. Yang namanya CVT ya kan kayak fan belt-nya aja dia kan berputar ya kan, terus di depan belakang dia juga berputar, terus, per juga rollernya dia juga akan bergerak gitu kan. Nah, salah satu fungsinya ya kan, kayak misalkan di puli depan ataupun puli belakang dan juga, fan belt kan dia saling
beroperasi bergesekan itu kan. Nah, dia itu fungsinya untuk melindungi, satu untuk melindungi dan juga untuk melumasi agar dia, bebas hambatan licin lah ibaratnya kalau misalnya kita bilang. Nah, dengan adanya grease atau gemuk ini tentu umur dari komponen-komponen, kayak di depan dan juga belakang itu akan lebih, lebih awet karena emang meminimalisir, friksi sehingga otomatis, eee, umurnya itu lebih panjang dibandingkan kalau misalnya kita tidak pakai gitu kan. Terus yang kedua, dia juga berfungsi untuk mencegah debu dan juga kotoran menempel di sela-sela yang ada si gemuk atau CVT-nya ini, gemuk CVT atau grease CVT, ya kan. Jadi ketika ada kotoran masuk, dia akan menempel dulu di bagian CVT lagi, di bagian grease atau gemuknya. Jadi nggak langsung, kena komponen sehingga dia bergesekan si kotorannya. Nah makanya kita perlu ganti grease atau gemuk ini secara berkala, ya kan, agar tetap bersih gitu kan. Karena kalau walaupun dia melindungi dari kotoran, tapi kalau kotoran sudah menumpuk, malah dia tercampur dengan si gemuk atau grease-nya, gitu ya. Nah, pertanyaannya, kapan sih kita perlu ganti grease atau gemuk CVT ini? Jawabannya biasanya grease atau gemuk ini diganti pasti, bersamaan dengan kita, servis atau perawatan CVT, ya kan. Kita udah pernah bahas, berapa berapa kilometer sekali sih kita perlu, servis CVT gitu kan. Ya kurang lebih sekitar 8.000 atau 10.000 kilometer sekali kita servis CVT. Nah itu kita perlu ganti karena biasanya entah itu udah kering atau sudah, hilang atau menguap gitu kan. Makanya kita biasanya sekalian nih ganti ketika perawatan, CVT kan kita bongkar semua, dibersihkan setiap komponennya karena dibersihkan itu otomatis grease-nya hilang juga kan. Makanya sekalian apply lagi si grease atau pelumasnya. Biasanya sekalian gitu kan, biar kecuali kalau misalkan motornya jarang dipakai dan mungkin buat pajangan aja di rumah ya, nggak tahu, gimana. Yang pasti kalau misalkan jarang dipakai ya kalian bisa mungkin 2 tahun sekali itu di-reapply atau setahun sekali lah. Kan cuman nge-reapply aja dan mungkin siapa tahu dia kering gitu kan. Jadi, sewaktu-waktu mau dipakai dadakan, performanya CVT kalian nggak turun gitu kan. Kalau misalkan secara penggunaan ya kalau misalkan jarang gitu kan, bukan yang nggak dipakai sama sekali. Kalau jarang dipakai ya di 5.000 kilometer, 5.000 lagi, 10.000 kilometer atau 15.000 kilometer gitu kan. Kalau terlalu sering gitu kan yang ekstrim ya 5.000 atau 8.000 kilometer sekali gitu kan. Kalau secara rata-rata sih 8.000, 10.000 lah kalau misalkan mau ganti grease ya sekalian servis CVT kan ibaratnya 10.000 kilometer atau 8.000 kilometer. Oh ya, kalau misalkan kalian mau ganti grease atau, gemuk ya kan, pastikan sesuai dengan standarnya ya. Minimal sesuai dengan standar yaitu beli yang original. Kalau misalkan motor kalian Yamaha, ya udah beli grease-nya Yamaha atau motor kalian Honda, belinya Honda. Tapi kalau misalkan pengen lebih, bagus, kalian bisa beli yang aftermarket kayak punyanya Moto1 gitu kan, itu kalian bisa, pakai. Harganya masih kalau Moto1 itu, ya tadi gue bilang ya harganya mungkin sedikit lebih mahal, tapi kan biasanya bengkel-bengkel tuh kadang ada jual eceran yang seukuran botol kecil itu loh, yang biasa, di grease-nya Yamaha atau Honda kan ada juga, itu kan botol kecil lah, gitu. Atau harganya juga murah kok, kayak original Yamaha atau original Honda tuh paling sekitar 10.000, 15.000, ya kan. Yang satu paket mungkin kayaknya 15 ribuan gitu yang Honda, itu kan biasanya dapat tuh yang beli depan, beli belakang, itu bisa kalian beli. Harganya juga murah. Jadi jangan beli yang mereknya, kurang bagus, bukan kurang bagus ya, mungkin nggak kita kenal ya kan. Kecuali kalau kalian kenal dan memang bagus, ya bisa aja gitu kan. Yang pastinya secara berkala aja kalian untuk rutin untuk, di-servis, ya. Dan kalau misalkan kalian mau beli grease atau, gemuk buat CVT kalian, ya kan, mungkin, setelah nonton video ini kalian pengen servis sendiri, atau buat teman-teman bengkel yang pengen beli, silakan bisa klik link yang ada di bawah ya. Eee, gue ada link Shopee. Kan untuk pembelian silakan bisa, kalau yang kayak buat Honda kan sekitar 8.000 gitu kan, atau 15.000 yang 2 gitu kan, kalau beli satu ya murah juga 10.000 gitu. Yang Top One juga ada ya, Top One atau One? Ya itulah pokoknya. Silakan cek link di bawah ya untuk pembelian lebih lanjut kalau misalkan kalian butuh produk-produk kayak, roller, terus juga fun belt atau Persivity ya kan kita juga ready. Mau grosir, mau eceran juga boleh ya, silakan bisa langsung kontak aja seperti biasa ya. Yang mau grosir silakan bisa konsultasi dulu,
yang mau eceran bisa langsung klik linknya, bisa langsung dibeli ya kan di keranjangnya. Yang grosir mau tanya-tanya dulu juga boleh ya kan. Pembelian minimal ada nggak Min? Tentu nanti untuk awal-awal perkenalan biasanya kita ada pembelian minimal, setelahnya nanti nggak ada pembelian minimal ya. Jadi di awal aja harga dan itu pun pembelian, eee, minimal aja ya, nanti kalian juga dapat barangnya. Nggak ada biaya pendaftaran apapun, pendaftaran gratis, silakan tinggal beli minimal sekian, nanti kalian dapat produknya, juga dapat harga langsung grosir ya. Itu aja, ya informasi lebih lanjut silakan hubungi kontak yang tersedia di bawah. Ya kan kalau misalkan mau nanya-nanya dulu silakan bisa hubungi gue via sosial media yang tersedia atau bisa komen di video ini ya. Itu aja, terima kasih. Gue Yogi, bye.